Sukacita dan damai sejahtera di tengah badai. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku, Rasul Paulus meskipun berada di dalam penjara, dia menulis surat kepada jemaat Filipi yang penuh dengan sukacita dan nasihat praktis untuk hidup dalam damai sejahtera Allah. Ia mengajarkan bahwa sukacita sejati bersumber dari Tuhan dan tidak bergantung pada keadaan. Ia juga menunjukkan jalan untuk mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Di ayat yang keempat, dia mengatakan tentang sukacita sejati. Paulus dengan tegas mengajak kita untuk bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sukacita ini bukanlah perasaan gembira sementara, melainkan sebuah buah Roh Kudus yang berakar pada hubungan kita dengan Tuhan. Apakah sukacita saudara bergantung pada keadaan atau pada Tuhan? Mari kita belajar untuk menemukan sukacita sejati di dalam kehadiran Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi. Dan di ayat yang kelima, dia berkata tentang kelemah lembutan sebagai kesaksian. Paulus mengingatkan kita untuk menunjukkan kelemah lembutan kepada semua orang karena Tuhan sudah dekat. Kelemah lembutan kita adalah kesaksian bagi dunia tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Apakah kita dikenal sebagai orang yang lemah lembut? Apakah sikap kita mencerminkan kehadiran Tuhan yang semakin dekat? Dan di ayat 6, dia berkata tentang doa dan ucapan syukur. Paulus mengajarkan kita untuk mengatasi kekhawatiran dengan membawa semua keinginan kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan yang disertai dengan ucapan syukur. Nah, apakah saudara cenderung khawatir atau berdoa? Mari kita belajar untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan bersyukur atas segala pemeliharaannya. Dan di ayat yang ketujuh, dia menyatakan tentang damai sejahtera yang memelihara. Paulus menjanjikan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Nah, apakah kita mengalami damai sejahtera Allah dalam hidup kita? Mari saudara kita berserah kepada Kristus dan mengizinkan damai sejahteranya memenuhi hati dan pikiran kita. Dan di ayat 8 sampai dengan 9, dia berfokus dan mengatakan kita mesti fokus pada yang baik dan lakukanlah itu. Paulus menasihati kita untuk memusatkan pikiran pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, berbudi luhur dan patut dipuji. Dia juga mengajak kita untuk melakukan apa yang telah kita pelajari dan terima. Apa yang mengisi pikiran saudara sehari-hari? Apakah saudara menerapkan ajaran Tuhan dalam kehidupan saudara? Nah, saudara, Filipi 4 ayat 4-9 mengajarkan kita untuk hidup dalam sukacita dan damai sejahtera Allah di tengah segala situasi. Mari kita praktikkan nasihat Paulus ini dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa mengalami
kehadiran Tuhan secara nyata dan menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami untuk bersuka cita senantiasa di dalam Engkau, apapun yang kami hadapi. Penuhi hati dan pikiran kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Mampukan kami untuk hidup dalam kelemah lembutan dan memusatkan pikiran pada hal-hal yang baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.